kamar mandi yo. Bagus bisa lihat. Pagi itu begitu cerah, tapi ada hal yang berkesan banget, tau nggak? Saya pengen beol. Ya, morning routine sebenarnya. Masalahnya ini sungainya begitu luas, pohonnya dikit, jadi nggak ada semak-semak yang bisa sembunyi buat buang hajat. Jadi gua tahan sampai sore, apalagi udah gitu stuck di sana lama banget. Ada yang punya pengalaman kayak gitu nggak? Share di bawah ya cerita-ceritanya. Lalu hari ini adalah full sungai. Dalam off-road sebenarnya nyebrang sungai itu bisa dibilang makruh ya. Jadi kalau nggak perlu banget sebaiknya jangan. Cuman karena hari ini emang menunya full susur sungai, jadi dari pagi-pagi sampai sore sampai maghrib sih itu hampir aja kita nginep semalam lagi. Nah, yang jadi masalah nih buat yang pakai ATV nih, soalnya kan wedding depth-nya nggak setinggi mobil, apalagi mobil yang pakai snorkel. Jadi harus benar-benar milih permukaan air jangan sampai terlalu dalam. Wedding depth itu posisi tertinggi air yang bisa dilewati oleh mobil. Jadi itu harus kamu tahu ya sebelum nyoba nyemplungin mobil kamu ke sungai. Selain itu ada juga selang-selang breeder dari kardan, dari transmisi, dan dari oli mesin itu sendiri. Kalau mobil baru biasanya one way valve-nya masih bagus, tapi kalau mobil udah tua, nah, itu harus diperhatiin banget. Sebaiknya udah beres, langsung ganti oli aja. Biasanya udah jadi kayak susu olinya. Khusus buat mobil bensin, masalahnya ya di kelistrikan. Jadi bisa dari distributor, dari CDI atau platina, dan kalau yang udah komputer ya di sensor-sensornya. Nah, ini kebetulan hari ini semuanya ambil bensin nih. Nah, kita lihat aja ya. Selain itu ya snorkel, jadi jangan cuma pajangan ya. Apalagi kalau Cherokee posisi air intake-nya itu di bawah lampu depan. Jadi kalau bumper udah kerendam, mesin udah rawan mati. Sebenarnya ini posisi untuk ngamanin mesin. Karena posisi mulut air intake-nya lebih rendah dari throttle body. Jadi begitu mesin mati, air nggak akan kesedot ke mesin. Biasanya tinggal ditarik ke tempat kering, kemudian dibersihin, mesin bisa hidup lagi. Yang bahaya adalah kalau mesinnya udah mati dan posisi masih keredam kemudian dipaksa nyala. Nah, itu bubar, mesinnya bisa nyedot air. Selain itu kalau misalnya filter masih pakai filter standar yang terbuat dari kertas, itu akan hancur langsung begitu kena air. Jadi sebaiknya sebelum mikir ini plugin ke air, diganti dulu dengan yang dari kain seperti KNN atau merek-merek aftermarket yang lain. Awalnya emang seru-seru aja sih ngelewatin sungai, main air, seru kan, apalagi seharian. Kedalamannya juga paling cuma setengah ban, boger 33 inci, jadi masih aman banget. Kecuali buat ATV kali, jadi harus lewat pinggir terus. Dan milih-milih rute yang gak terlalu dalam airnya dan aman untuk nyebrang. Coba lihat kiri Pak, udah kiri. Dikit lagi. Udah Pak. Aduh, ada yang nyangkut. Kayaknya itu kena batu deh. Wrangler YJ memang masih pakai perdaun. Kemudian konfigurasinya juga under axle. Jadi di bawahnya ada panggul perdaun yang cukup rendah dan rawan kena. Tapi jangan khawatir, di belakang udah ada yang siap narik.
kemungkinan yang Jeep ini lewat walaupun bannya lebih kecil, mungkin karena bonggolnya itu paling kecil ya, jauh lebih kecil dari Dana 30-nya Wrangler, jadi ground clearance-nya kehitungnya jadi lebih tinggi, padahal Wrangler sendiri bonggolnya lebih kecil dari Toyota. Giliran si Jimny nih sekarang tarik mundur lagi, katanya sih mau buka jalur karena di depan tuh ada yang terlalu dalam, jadi mau coba lewat pinggir aja deh katanya, tapi nggak taunya malah stuck. Dan kalau open diff ya kayak gini nih, miring dikit tiba-tiba yang motor cuma sebelah. Ya nggak apa-apa, antar tarik mundur aja. Nah di depan tuh dalam sungainya, jadi yang ATV mau buka jalan sendiri, lewatin ke tebing, jadi dikeluarin semua senjatanya, mulai dari weights, locker, juga teamworknya yang luar biasa. Sekarang giliran yang Cherokee yang stuck. Nah mulai dari sini tanahnya mulai tricky, jadi tadi sebelumnya kan rock rolling ya, batu-batuan, sekarang tanahnya mulai kayak yang hari yang pertama tapi airnya lebih banyak, jadi kalau terlalu banyak ngegas siap-siap tenggelam, tanahnya licin banget, bukan licin, belesek, jadi mesti benar-benar gentle banget menggunakan pedal gasnya. Waduh, kenapa itu knalpotnya? Kayaknya coplok deh, jadi sangar banget. 4000 cc 6 silindernya keluar semua suaranya tuh, keren. Sayangnya kayaknya malah jadi ngempos tenaganya. Itu bisa. Tarik mundur, siap. Sekarang si Cilok mau coba nih ngelewatin belokan yang katanya dalam banget kata spotternya. Karena si Cilok udah ada snorkel dan dia paling depan, kita coba aja deh nyemplung. Katanya sih cuma sepinggang. Ya nu jerona sakedik gitu ya. Mohon Yang lurus ke arah itu nya. ke arah batu, Eta arah ada. arah Tangkawi, arah Mor. Ya, agak akselerasi agak dalam dikit. Terus. Tarik pakai mundur. Bantuan ke belakang. Berebutan. Waduh, ngelewatin kap mesin sampai ke kaca depan. Udah gitu langsung mesin beberbetan. Ya. Low. Seakan-akan mesinnya berusaha untuk nggak mati. Mudah-mudahan bisa sampai ke ujung. Ya, mundur. Terus mundur deh. Mundur. Sana rata lah. Putar tadinya. Sok. Airnya masuk. Masuk, udah masuk. Yo, terus. Itu depan belakang.
Mundur. Ayun. Mundur. Singkup tuh. Ground anchor. Itu. Lewat dia tadi. Dorong. Kalau jerau di dia. Lewat dia jalan bandang. Sugante jerau tah. Kayak banan. Ini ya. Dikit lah gitu nyampe. Sebenarnya salah gua sih, gua nyuruh ke kanan, sebenarnya harusnya ke kiri, cuman ya nggak tahu sih sambil ngerekam video kali ya. Ya udah deh, ini dari sudut lain kita lihat si Cilok melewat. Dalam coy, lebih tinggi dari jendela samping. Untung nggak sampai masuk ke dalam. Udah dalam, blesek lagi. Nah tuh lihat tuh anak-anak berenang di sana, kepalanya doang yang kelihatan. Jadi ternyata di berdirinya si bapak-bapak yang baju merah itu dangkal, cuman sepaha. Cuman di sebelah situnya tuh ada bekas digali sama penambang pasir. Dikasih tahu sama si anak-anaknya begitu kita udah terkapar. Sorry nih suaranya hilang dari kamera yang satu lagi. Ya pokoknya itu harusnya tinggal lurus udah nyampe. Gak taunya malah belok kanan. Aduh. Sekarang Wrangler yang satu lagi yang Matic akan coba lewat. Lurus. Stuck juga. Tenggelamnya sampai segitu. Kayaknya ada yang masalah dengan snorkelnya nih. Soalnya mesinnya langsung mati. Jangan sampai waterhammer deh. Ini langsung ditarik sama Wrangler satu lagi, dievakuasi ke tempat yang aman untuk dicek, mudah-mudahan mesinnya nggak kenapa-kenapa. Nariknya aja sampai sama 2 mobil. Nih udah mulai tanda-tanda nih ada yang nggak beres di tempat ini. Jadi di trek ini pohon gede itu jarang, jadi susah banget nyari mancing point. Jadi mau nggak mau harus pakai ground anchor
atau ditaliin ke mobil temennya. Masalahnya kalau ditaliin ke mobil temennya, kadang-kadang mobil temen juga ketarik gitu, jadi bisa jadi butuh lebih dari satu mobil. Sekarang si Jalu yang mau coba, ini masih pada penasaran nih. Sampai di atas pintu loh, itu ban serepnya sampai hampir nggak kelihatan. Ya dikit lagi, keman. Waduh, stuck juga guys. Ban serepnya tinggal setengah. Di dalam kayaknya udah berendam semua tuh. Yang pasti kalaupun off-road namanya kerendam gitu ya ketawa aja. Beda kalau mobilnya kebanjiran di jalan karena banjir. Wah, baru. Nah ini sudut pandang yang lain, ini dari kamera saya. Itu mobil orang-orang yang pertama namanya CLG, mesinnya mati. Tekinya kasupan cai gitu. Makin digas bukannya makin maju, tapi malah makin tenggelam. Soalnya tanahnya benar-benar lembut dan sangat tricky. Jadi kalau udah tenggelam malah makin sulit ditarik. Akhirnya Gemini-nya lewat jalur yang dibuka oleh ATV dan langsung turun di sana. Mudah-mudahan dari sana jalannya udah lebih mudah dan nggak stuck lagi kayak yang lain. Amin. Karburator. Dan mesinnya mati. Ya itu penyakitnya karburator, kalau dimiringin suka mati mesinnya. Nah jadi dia turun ke bawah nggak pakai mesin, cuman dipegangin aja sama teman-temannya di belakang pakai strap. Untungnya kalau Jimny dia nggak pakai booster rem, jadi ada mesin apa enggak sama aja kekuatan remnya. Oke, touchdown ke air, ke sungai. Baru ban depan yang masuk udah stuck. Waduh gawat nih, gimana dong? Dicoba nge-winch, dicantolin ke Cherokee yang stuck di depan. Itu jaraknya sebenarnya jauh, jadi harus disambung-sambungin pakai strap. Meski gitu udah dicoba pakai double line juga,
tetap nggak mau gerak. Ini pasirnya bener-bener lengket banget, jadi pas digas lembut, begitu mau keluar susah banget. By the way, sekarang udah ada 3 mobil yang stuck. 1 Cherokee, 1 Wrangler, 1 Jimny. Loh. Iya di kanan ke ngejepit. Makin digas mobilnya makin miring. Bobot Jimny itu paling cuma 1 ton loh, tapi kok susah banget ditarik. Di winch pakai 874, pakai yang lain juga tetap aja lengket banget. Wah, itu mah masih salah mereka. Sekarang yang Toyota tadi naik lewat jalur ATV dan turunnya di posisi yang harusnya lebih aman daripada posisi Jimny yang turun tadi. Kemudian diikuti oleh rombongan yang lain, jadi udah deh jalur yang sungai tadi udah nggak bisa dilewatin, jadi cari jalan lain. Ini ngikutin jalur ATV, ya ATV bisa lewat ya, masa mobil gini nggak bisa lewat gitu kan katanya. Dan mogok lagi, entah karena kebasahan apa karena kemiringan ya, penyakit karburator. Oke, aman. Sebelah sana ternyata udah keras, jadi semuanya sekarang ngikutin lewat situ. Sekarang PR-nya tinggal gimana ngelolosin 3 mobil yang stuck. So, pertama kita coba tarik pakai Toyota, nggak gerak. Cuman yang ketariknya mobil ini melain itu. Karena ya ini apa? Bentak dikit lah, bentak dikit. Jangan terlalu kencang, jangan terlalu kencang. Ada gerakan nggak? Coba lagi. Jangan terlalu jauh, Pak Kris. Alah. Win sih.
ketarik mobilnya, Hop. Belakangan diketahuin kalau Jimny ini waktu turun dipaksa maju, as rodanya patah, jadi yang jalan cuma yang belakang dan makin sulit ditarik, jadi air mancur aja. Akhirnya tanahnya digali dikit-dikit, kemudian mobil yang sudah lolos langsung jadi ground anchor, termasuk ada tambahan dari mobil support untuk jadi pemberat biar waktu ditarik nggak ikut ketarik. Alhamdulillah akhirnya bisa lolos semua walaupun udah hampir maghrib, jadi kita nggak nginap semalam lagi. Kalau bicara damage report, Cherokee yang paling depan itu karena electric fan-nya udah diganti nggak pakai visco fan dan lupa dimatiin saat masuk ke sungai. Hasilnya jadi bubar. Makanya begitu pulang ke Bandung yang mayoritas jalannya nanjak, ditanyakan MNC itu harus berhenti berkali-kali karena overheat. Kemudian berebut itu ternyata karena crankshaft sensornya kebasahan. Begitu udah didiemin lama dan dikeringin langsung bisa jalan lagi. Kenapa tuh juga cuman lepas aja kok, jadi nggak ada masalah besar. Palingnya kaca depan pecah katanya nabrak pohon, walaupun katanya ya dipikir-pikir rasa nggak perlu juga nabrak pohon. Yang Wrangler yang kerendam itu yang lumayan karena interiornya kerendam semua, jadi dari rig, head unit, tape, instrumen semuanya kerendam, jadi nggak nyala. Tapi alhamdulillah mesinnya bisa nyala lagi walaupun sempat kebanjiran tadi. Maticnya juga aman, untung nggak dipaksa nyala lagi mesinnya. Ya setidaknya itu yang kelihatan langsung. Begitu sampai rumah dibongkar biasanya ketemu problem-problem yang lain. Ya yang penting kita sudah have fun nyebrang sungai seharian, itu kan kayak obsesi masa kecil ya kalau saya. Oke, sampai sini aja videonya. Jangan lupa di subscribe ya, terus di share dan like. Jangan lupa kalau misalnya kalian punya pengalaman seru waktu nyebrang sungai, jangan lupa komen di bawah, kita ngobrol-ngobrol aja. Thank you for watching.